Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwah akraman subhanahu wa ta'ala. Insyaallah kita masuk pada tafsir surah Al-Bayyinah atau surah Lam Yakun. Diberi nama surah Lam Yakun karena diawali dengan Lam Yakunil ladzina kafaru dan berikutnya. Dikatakan Al-Bayyinah diambil pada ujung akhir ayat pertama hatta ta'tiyahumul bayyinah. Artinya bukti nyata. Dia adalah madaniyatun. Diturunkan ketika Nabi SAW sudah hijrah di Madinah. Al-Quran turun pada Nabi SAW merentang waktu panjang selama 23 tahun. Pertama Iqra, dua Al-Mudaththir, ayat terakhir Al-Maidah yang ketiga, Al-Yawma akmaltu lakum dinakum. Sementara tempat dakwah Nabi 13 tahun di Makkah, sisanya di Madinah. Ayat-ayat yang turun selama beliau dakwah di Makkah 13 tahun namanya surah Makkiyah. Seringnya pendek-pendek, gaya bahasanya simple tapi tegas. Tema yang banyak diangkat tentang pengokohan rububiyah menggiring ke uluhiyah, dan banyak cerita tentang hari akhir. Karena masyarakat butuh disikapi dengan sikap seperti itu. Sementara yang turun di Madinah 10 tahun terakhir disebut dengan surah Madaniyah. Seringnya ayatnya panjang-panjang. Gaya bahasanya lembut dan terurai luas. Tema yang banyak diangkat tentang jihad menghadapi orang munafik, tentang sosial. Kenapa? Memang fondasi sudah kuat, menyempurnakan bangunan di atasnya. Jumlah ayat total ada 8. Seolah malam hari ini kita baca 5 pertama. Ketika dibaca dari awal ada basmalah. Ketika orang sudah punya kesiapan membaca, diawali dengan ta'awud. Memang Allah perintahkan demikian, idza qara'tal Qur'an wasta'id billah minas syaitonir rajim. Bila kalian sudah siap untuk membaca Al-Qur'an, maka memohonlah perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk, karena setan itu jelek, selalu menggoda dan ingin menggagalkan.
yang dia datang dari depan, belakang, kanan, kiri, sedikit yang bisa syukur. Tanpa kita dilindungi Allah menjadi korban. Karena setan bisa ngeliatin manusia, manusia tidak bisa melihat setan. Kalau ada manusia bisa melihat setan, kadang itu sebuah keanehan dan bahkan masuk pada perangkap mereka, maka butuh untuk dinormalkan kembali. Nah, karena kondisinya seperti itu, maka butuh pembentengan dengan isti'adzah. Kita mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina mufakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah fiha kutubun qayyimah. Wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'athumul bayyinah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa'a wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Lam yakun, tidak akan, alladzina kafaru, orang kafir. Wong kafir tidak akan. Orang yang memasang tutup, kafir, antara bahasa Arab, bahasa Inggris hampir sama. Tutup. Artinya menutup mata, menutup telinga, menutup hati, tidak mau menerima masukan dari Allah. Sehingga mereka lebih mengedepankan kemauan nafsunya. Dirinya condong ke sana dan menggunakan akal untuk akal-akalan. Ketika dakwah telah tegak, ternyata mereka sengaja menutup diri sampai mati tidak berubah, namanya orang kafir. Siapa yang masuk kategori orang kafir? Di antaranya min ahlil kitab, orang yang diberi Alkitab, yaitu Yahudi dan Nasara. Yahudi dikenal nabinya Nabi Musa alaihissalam, kitabnya Taurat. Nasara dikenal nabinya Nabi Isa alaihissalam, kitabnya Injil. Masa Yahudi di masa Nabi Musa, dan terus lagi Nabi Isa belum diutus. Ketika Nabi Isa sudah diutus, masa fungsi kitab Taurat sudah BS, kadaluwarsa. Yang berlaku yang dibawa Nabi berikutnya. Masa Injil akan berfungsi semasa Nabi Isa dan selagi kitab berikutnya belum turun. Ketika sudah turun, maka Injil juga sudah kadaluwarsa. Sementara mereka telah membaca Taurat yang mereka kenal Nabi kita seperti orang tua kenal kepada anak sendiri, dan mereka telah menunggu-nunggu kapan datangnya akan disambut. Tetapi ketika telah datang, mereka nggak jadi menyambut. Itulah tanda kekafirannya. Nasara pun juga telah dipeseni oleh Nabi Isa alaihissalam. Sebagaimana abadikan pada surah As-Saff. Mubasyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismu Ahmad.
Tugas Nabi Isa menyampaikan kabar gembira adanya Nabi yang datang sesudahnya. Dia bernama Ahmad. Telah tiba, tinggal menerima, tapi kenyataannya mereka menolak. Dengan sikap yang Allah telah jelaskan, falamma, gimana ayatnya itu? Falamma ja'um bil bayyinati qalu hadza sihrun mubin. Ketika yang ditunggu mereka siap untuk menyambut, datang membawa bukti yang sangat gamblang. Bukannya mereka mewujudkan janjinya, tapi malah menuduh ini tukang sihir yang nyata. Maka sejak itu Nasara jadi kafir. Dan orang itu apabila sudah kecanduan kekafirannya, kalau orang Jawa kecanduan niku lek ngarane napa? Kadung napa? Kadung kecanduan niku napa basa Jawa? Kadung nekek napa kadung nekek? Sudah mendarah mendaging. Makanya bila kekafiran sudah seperti itu, siapapun sing ngomongi gak bakal kodal. Kenapa? Dikunci mati hatinya. Inilah sifat yang Allah jelaskan tentang ahli kitab. Demikian juga wal musyrikin, orang-orang musyrik Mekah. Mereka telah ditungguin Nabi SAW selama 13 tahun. Mereka ketemu Nabi dan tahu mukjizatnya. Ternyata mereka tetap tidak beriman. Itu 3 kelompok orang kafir. Ahli kitab ada 2, Yahudi Nasrani, orang musyrik. Nah, mereka yang sudah kecanduan dengan kekafiran seperti itu, mereka akan munfakina, memegang teguh kepada kesesatannya. Karena sudah kadung mati. Hatta ta'tiyahumul bayyinah, sampai-sampai datang kepada mereka al-bayyinah. Walaupun yang datang kepada mereka al-bayyinah, hujah yang paling kuat, mereka juga tetap tidak mau menerimanya. Padahal al-bayyinah ini bentuknya Al-Quran. Kalau diturunkan kepada gunung, apa resikonya? Hancur lembut. Lau anzal Qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'am mutasati'am min khasyatillah. Andaikan Al-Quran saya turunkan kepada gunung, kamu akan lihat tunduk hancur berantakan. Tapi ternyata kepada Yahudi Nasara kok enggak tegas. Kalau begitu mereka itu hatose ngungkuli atase watu. Dan ternyata ini mukjizat. Apa yang Quran turunkan cocok dengan kenyataan. Apa kenyataannya? Yahudi berbondong masuk Islam enggak? Nasara berbondong masuk Islam enggak? Yang ada Yahudi musnah suku demi suku. Pertama Qainuqa, yang kedua Nadir, Bani Nadir, yang ketiga Bani Quraidah. Laki-lakinya bunuh, sisanya anak-anak perempuan dol yang pasar budak. Terakhir markas mereka di Khaybar, takluk, mereka dijadikan pekerja. Setelah itu diusir habis di masa Umar. Yang masih sama masih cilur, semisal Abdullah bin Salam. Terbukti kan? Allah mengatakan mereka tidak bakal meninggalkan agamanya. Persis lah kenyataan mereka dengan berita Quran. Nah itu mukjizat. Nasara juga sama. Nasara juga sama. Heraklius sudah tegak hujah dari Nabi belum? Bosnya Nasara siapa? Heraklius Romawi.
adidaya dunia. Romawi, adidaya dunia. Ketika mendapatkan surat dakwah Nabi tahun 6 Hijriah setelah lepas perjanjian Hudaybiyah, karena kaum muslimin janji damai tidak perang dengan orang musyrik Mekah, maka digunakan dakwah termasuk Heraklius mendapatkan surat dakwah. Secara pribadi oke. Minta pertimbangan kakak seperguruannya oke. Mengajak kepada umat, mari kita sambut Nabi ini, kita akan jaya, oke. Tapi ketika para pembesar menterinya mendapatkan himbauan, mari kita sambut Nabi ini, yang kata Heraklius, saya akan basuh kedua kakinya bila saya akan berjumpa dengan Nabi ini. Tapi ternyata nggak dibuktikan. Ketika mereka langsung lari diajak berislam, akhirnya mereka suruh kembali. Aku mungkin pengen nguji ngetes tok. Sejauh mana kesetiaanmu pada agama ini. Ndak letak jak masuk Islam. Sujud mereka. Itulah masa kekafiran siapa? Heraklius. Nah begitu perang Tabuk menghadapi anak buahnya Heraklius. Perang Mu'tah kaum muslimin sekitar 30.000 menghadapi 200.000 juga anak buahnya Heraklius. Dan akhirnya takluk di masa Sultan Muhammad Al-Fatih. Tapi mereka tetap berjaya di mana-mana. Mereka itu baru takluk nanti ketika Nabi Isa turun. Ini mukjizat yang sedang ditunggu. Selama itu belum terjadi, mereka pun juga masih getol. Cuma Nasara lebih mending daripada Yahudi. Kenapa? Masih ada ulama yang lembut, sehingga mereka lebih lembut kepada kaum muslimin, dan lumayan banyak ya mereka yang masuk Islam. Tetapi globalnya mereka tetap banyak yang kafir. Itu mukjizat yang luar biasa. Tentang berita Quran nyata. Kekafirannya sudah mendarah mendaging. Sopo wae sing ngomongi gak kodal. Ibaratnya napa basa Jawane? Dia omongi piye wae gak kodal. Dia mote ra klumut ngoten nggih. Napa niku maknane? Jan nemen ngoten to nggih. Atau sepol. Walaupun hujah yang paling kuat datang kepada mereka. Maka daripada itu, walaupun ada sebagian orang itu sebagai mafatihul khair, Allah membuka hati mereka dengan sebab orang itu. Tetapi itu bukan sebuah penentu. Cuma itu banyak orang yang terbuka dengan sebab dia, namanya mafatihul khair. Dan mafatihul khair yang paling baik itu Nabi kita. Dengan sebab pesannya orang itu gampang terenyuh. Tetapi walaupun Nabi dikatakan mafatihul khair terbaik, apakah orang yang dinasihati Nabi mesti mau jawab? Sing tresnane yang Nabi pol wae ora kodal sinten? Abu Thalib panggah milih kafir. Abu Jahal malah super keras. Abu Lahab semangat membantahnya, menyala-nyala. Istrinya Ummu Jamil pun juga sama, Arwa Ummu Jamil, istrinya Abu Lahab, saudara perempuannya Abu Jahal atau Abu Sufyan, sekitar itu. Sampai perang Badar mereka ngumpul 1.000. Berarti kan banyak kan tetap enggak kodal. Makanya kalau kita lihat ada orang diomongi wongi gampang manut, ya itu beberapa kemungkinan, tapi nggak bisa menjamin. Angel diomongi njajal matoro Pak Anu engko ben didhawuhi engko manut. Mesti mboten? Ngurung mesti. Ada orang itu pernah datang pada seseorang dikira ngono, Pak Anu ya panggah ra kodal.
Itu masalah biasa. Bila sudah hatinya itu degil oleh dosa-dosa, lebih tidak bisa lagi. Sampai bukti terbaik, nabi terbaik, rasul terbaik, ulul azmi terbaik juga tetap enggak mempan kepada mereka. Walaupun datang kepada mereka al-bayyinah, mereka tidak bakal meninggalkannya. Apa itu al-bayyinah? Rasulun, bentuknya rasul. Minallah, yang diutus dari Allah. Tugasnya yatlu suhufan mutahharah, membacakan mushaf yang disucikan. Artinya setan nggak bisa menyentuh betul-betul wahyu. Ketika diturunkan pasang syihab, bintang-bintang panah api, mereka punya tempat duduk nyanggong mencuri berita langit, ternyata tidak bisa lagi sambar. Sehingga Quran turun kepada Nabi betul-betul utuh, enggak terganggu oleh setan sama sekali. Itu makna suhufan mutahharah, mushaf yang terjaga kesuciannya. Di dalam alam fikih jadi pembahasan panjang. Orang bila junub atau belum punya wudhu, bolehkah memegang mushaf Al-Quran? Jawab, banyak pendapat. Antara yang mengatakan enggak masalah, karena di masa Nabi SAW itu ada perempuan tinggal di masjid, entah haid atau tidak haid, pancen omahe nek masjid. Ketika Bu Aisyah diminta mengambilkan, dijawab saya haid. Emangnya haid di tanganmu? Dari pertimbangan itu enggak masalah. Pertimbangan yang lain, banyak mufassir mengatakan harus punya wudhu. Sikap moderatnya gimana? Jawabnya, saya pernah ikut daurah di Magelang, syekhnya dari Kuwait. Jawabannya tidak boleh. Ada yang menjadikan bahan diskusi. Syekhnya menjawab, yang tidak membolehkan bukan menyimpulkan nggak boleh mutlak, tetapi ngati-ngatine ngono. Artinya selagi tidak mendesak, orang itu ketika belum punya wudhu, ketika berkait dengan Quran cukup dengan hafalan saja. Tangannya gak usah memegang. Itu sifatnya gitu, hanya ngati-ngati ini saja. Bukan itu pelarangan mutlak. Tapi bila memang mendesak, ya nggak mengapa. Kalau a'lam. Itu makna mutahharah. Yang paling utama mutahharah itu adalah tidak terjangkau oleh jamahan jahat, tangan-tangan setan. Semisal kitab yang dulu penjagaannya itu oleh ahli ilmu, ketika ahli ilmu berganti, penggantinya bermental setan, maka kitabnya ditakhrif, direkayasa, hilang aslinya. Taurat hilang aslinya, Injil hilang aslinya. Sementara Al-Quran yang mutahharah, Allah menjaganya. Kenapa? Setan enggak menyentuh. Makanya terbukti sampai sekarang, Quran adakah perubahan? Enggak ada. Kenapa? Allah menjamin. Mana dalilnya? Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Saya yang nurunkan Quran, saya juga yang menjaga. Itu termasuk mana dari mutahharah. Bersih dari jamahan tangan jahat setan. Artinya apa? Kebenaran Al-Quran terjamin. Sehingga apabila orang menjadikan hujah, Quran pasti benar. Yang membacakannya pun juga Nabi terbaik, Rasul terbaik, ulul azmi terbaik. Pantasnya bila sudah dikerahkan tenaga terbaik, mereka itu takluk. Tapi kenyataannya saking ngatose ngungkuli waktu bangga gak mempan kepada mereka. Ini menunjukkan amat sangat jahatnya Yahudi dan Nasara. Hum kal hijarati au asyaddu qaswah. Mereka itu hatos kaya watu, bahkan malah ngungkuli atase. Sehingga dengan begitu cara melelehkannya, saya enggak dibong dengan rokok ya gak leleh.
Nah begitu, makanya mereka termasuk orang yang kekal di neraka itu baru leleh. Fiha kutubun qayyimah, di dalam suhuf yang mutahharah. Di situ ada kitab-kitab yang tegak. Gimana tafsirannya? Nanti insyaallah kita baca. Wa ma tafarraqal ladzina utul kitab, dan ahli kitab enggak dinyatakan mufarraqah, membikin kelompok sempal kemudian menjadi oposisi, sengaja ngemoi. Illa kecuali mimba tima ja'atumul bayyinah, kecuali sesudah datang kepada mereka al-bayyinah. Wong salah itu dikatakan salah semata salah atau ada kriteria? Jawab. Orang salah dikatakan perbuatannya salah, pantas dihukum sesuai dengan kesalahannya, semata dia itu salah atau karena salahnya berkriteria? Jawab. Salahnya berkriteria. Orang salah semata salah bila belum tegak hujjah itu belum bisa dikatakan salah. Mungkin lupa, mungkin dipaksa, mungkin nggak ada kemampuan, itu tidak bisa disalahkan. Makanya orang yang salah itu harus ditegakkan hujjah dulu. Sadar enggak dengan kesalahannya, itu sengaja apa enggak dengan kesalahannya. Kalau memang sudah sadar, sengaja membantah, pancen memilih jadi oposisi, baru diputuskan vonis salah. Kalau tidak, enggak. Walaupun itu sampai ucapan syirik, ketika enggak sadar maka enggak diputuskan sebagai musyrik. Napa contohnya? Kisah wong sing wonten perjalanan, saking kesel sing kepikir lereng. Begitu ketemu tempat teduh langsung merebahkan badan, enggak sadar ontanya enggak diikat. Gimana sifat ontanya walian? Keluyur. Begitu bangun, bekalnya enggak ada. Secara sebab enggak ada harapan hidup. Ia rebahkan badan siap mati. Begitu ngelilir onta dengan bekal lengkap, saking senenge muni nopo. Segala puji milik Allah, saya Tuhanmu, saya engkau hambaku. Salah apa bener ucapan ini? Ya salah ya pol. Saya Tuhanmu, engkau hambaku. Iya, saya Tuhanmu, engkau hambaku. Walek to nggih. Tapi enggak diniati. Maunya itu ucapan syukur. Itu salah yang enggak bisa diputuskan salah. Tapi salah Yahudi, salah Nasrani enggak seperti itu. Yaitu salah mereka sudah tegak hujjah, sengaja membantah, diniati. Makanya kelak ketika mereka di neraka ditanya, kamu sudah kedatangan orang yang menyampaikan peringatan belum? Sudah. Nyapo? Saya dustakan. Ya wis. Maka benar, saya dustakan. Sengaja itu. Maka akhirnya kafirnya Yahudi mereka dikatakan mufarraqah, setelah tegak hujjah ternyata mereka membantah. Dan itu sebuah keanehan. Jadi kekafiran itu apabila sudah mendarah mendaging, mereka tidak sadar dengan isi kitab yang mereka baca. Padahal bila mereka itu mau tulus, isi yang ada di dalam Taurat, Injil, dan Quran itu prinsip hidup itu sama. Apa? Hidup dicipta untuk beribadah. Sebagaimana berikut. Wama umiru, padahal mereka tidak diperintah. Sementara perintah itu datang di kitab mereka yang mereka baca sendiri. Illa kecuali liya'budullah, untuk menghamba kepada Allah, mukhlisin laudin, dengan memurnikan penghambaan kepadanya, kunafa, dengan condong. Ibadah semata untuk Allah, Allah yang disembah pakai cara Allah, kemudian condong. Artinya ketika sudah bertauhid enggak dicampur dengan syirik. Bila sudah sunnah enggak dicampur dengan bid'ah, enggak boleh gaduh-gaduh. Lek wayah ngaji kaya kancaku ngaji, lek wayah bermasyarakat ya kaya tong goku. Boleh kan? Ya ndak boleh. Ya ndak boleh. Lah piye aku izin masyarakat ngono. Nyapo, lek tok turuti
kamu nanti nek kecemplung rokok tanggamu nulung. Agak nulung. Ora iso to. Untuk apa mereka dituruti? Wong ketika masuk neraka mereka enggak iso nulung loh. Ya kecuali nanti apabila orang itu masuk neraka mereka iso nulung ya monggo kersa. Nyapa awakmu salah? Lah kula toleransi kalih tiyang niku kok. Jere mengke lek kula kecemplung dhek iso nulung kok. Kula nggih manut. Bisa enggak? Ya ora iso. Makanya walaupun diteleponi Allah ya banggara teko-teko mawon nggih teleponan niku. Itu dajjal yang berkeliaran. Punya mana pembohong yang berkeliaran. Itu ada di mana-mana. Makanya namanya hunafa itu hanif. Hanif itu condong. Bila sudah gabung kepada sunnah, tinggalkan semua bid'ah. Bila sudah gabung dengan tauhid, tinggalkan semua syirik. Bila sudah gabung kepada yang hak, tinggalkan semua kebatilan. Tidak boleh idep-idep. Pak mereka itu tidak bisa nulung. Untuk apa? Bertoleransi kepada mereka. Itu kan toleransi yang salah. Toleransi yang benar adalah malah lakum dinukum waliyatin. Kafirmu ya pek-peken dhewe, saya berusaha selamat ya saya perjuangkan. Saya tidak akan bergeming dengan kesalahan yang kamu perbuat. Kan kutunipun ngoten to nggih tiyang. Itu namanya lanang tenanan, duwe prinsip boten plan. Wa yuqimus sholata, mereka menegakkan salat, wa yutuz zakah, mereka membayar zakat. Dzalika wa dzalika dinul qayyimah, itulah agama yang tegak. Sekarang kita masuk kepada pembahasan tafsirnya. Al-ayah al-ula yaqulu ta'ala, Allah firmankan lam yakunil ladzina kafaru min ahli kitab. Enggak bakalan orang kafir dari ahli kitab, yaitu minal Yahudi wan Nasara. Demikian juga wal musyrikin, orang musyrik. Min sa'iri asnafik umam, dari semua macam umat yang masuk kriteria kesyirikan. Di masyarakat kita syirik yang paling banyak nopo? Nyembah Allah nabi carane ngarang. Nyembah Allah tapi carane ngarang. Lek tauhid nyembah Allah pakai cara Allah. Tapi kalau syirik nyembah Allah carane ngarang. Di masyarakat banyakkah ibadah itu ngarang? Contohnya sholat jenazah kan cukup dengan 4 takbiran. Tapi tambah sadurunge dawa apa sing diwaca mbuh. Sak pribadi dawa napa sing diwaca duka. Wonten tuntunanipun. Berarti tiyang sing nambahi sebelumnya sesudahnya berarti kan ngarang cara. Berarti kalau begitu yang memiliki kewenangan membikin cara itu Allah. Nyapa dhek sebagai makhluk kamu bikin cara, berarti dia telah mendeklarasikan diri sebagai Tuhan. Kenapa? Bikin cara. Ketika disampaikan diikuti wong demen, oh, lek ku gawe cara payu. Maka bila masyarakat mengikuti namanya nyumbah mbah yai. Itu syirik. Banyak kan di masyarakat? Banyak, ndonga titik wong mati. Maca Quran khatam, pahala untuk yang mati. Muga-muga sing mati kersa bareng idi pangestu. Syirik kan? Maca kalimat tahlil yang kuburan mendekati Ramadan, pahala kalimat tahlil dikirimkan supaya mereka ndongakne boksane ben sukses. Syirik kan? Kuburan rame-rame maca Quran menjelang Ramadan, sama kan? Pokoknya ngibadah dengan cara ngarang itu namanya membuat syariat baru. Wong sing gawe berarti Tuhan baru. Ittakhadhu ahbarahum wa rubbanahum arbaban min dunillah, menjadikan tokoh agama dan alibannya Tuhan lain. Double kalau gitu Tuhannya. Enggak boleh. Bertauhid 3 ciri. Napa 3 ciri? Allah yang disembah, cara Allah yang dipakai, yang dituangkan pada Quran Sunnah pemahaman salaful ummah, dan mengharapkan rahmat Allah. Itu ciri khas. Makanya gak oleh melu-melu blas tradisi masyarakat ibadah dengan cara ngarang lewat kembang-kembang.
Itu gayane Hindu atau Buddha. Simbol 3 dewa, Brahma, Siwa, dan Wisnu. Termasuk ngetusi mayit kembang telon. Bendosane di roncekne kembang telon sepanjang jalan tabur kembang. Penguburan selesai juga tabur kembang. Putune tabur tanah, kenapa diganti tabur kembang? Simbol 3 dewa. Syirik kan? Berarti ngaku Islam tetapi pakai agama lain. Itu Tuhannya tuh double, itu kesyirikan. Makanya kita segera hijrah. Kalau enggak, apa mereka itu bisa nolong dari neraka. Sementara kita enggak tahu, masih panjang kah umur kita? Kok kayak bengi mati. Sok mbene, tak hijrah. Jebule bengine mati terus piye ngoten kok tanggung jawab. Selamatkan diri-diri. Munfakina, mereka tidak bakal meninggalkan an kufrim dari kekafirannya, wa dolalim dan kesesatannya, alladzi yang hum mereka alih di atas kesesatan itu. Ay maknanya la yazaluna, mereka tidak henti-henti fi ghayyihim di dalam kesesatannya, wa dolalim dan keblingerannya. Antara ghayyun dan dolal itu sama, sitok sesat kalau keblinger. La yaziduna, mereka tidak nambah kepada mereka mururul awqat, berjalannya waktu. Illa kecuali kufran, hanya nambah kekafiran, nyelot suwi nyelot dekil. Kata tak tiyamul bayinah, sampai-sampai yang datang kepada mereka al-bayinah al-wadhihah yang gamblang, wal burhan as-sati dan bukti yang sangat terang, juga tidak akan pernah bisa mempengaruhi mereka. Kenapa? Kadung atine mati, rakan ditambani. Itulah jeleknya Yahudi, jeleknya Nasoro. Apa sing dipurih Yahudi Nasoro? Gak ada kan? Makanya nggak boleh cinta mereka, membela mereka, mengenai sebagai pemimpin, nggak boleh. Walaupun kadang tawa-tawa duitku akeh, nggak boleh. Semua fassaratikal bayinata, kemudian Allah menjelaskan tafsir al-bayinah itu apa. Faqala, Allah jelaskan, Rasulun minallah, utusan dari Allah. Arsalallahu, yang Allah mengutusnya, yad'un nasa, mengajak manusia ilal haq, kepada yang hak. Wa anzala alaihi kitaban, Allah turunkan kepada si Rasul kitab, yatsluhu, yang Rasul membacakan. Liyu'alim manasa, Rasul hendak mengajari kepada manusia al-hikmah, hukum yang terkandung, wa yuzakihim, dan menumbuh kembangkan mereka. Semakin lama semakin berkembang, semakin lembut, semakin berpahala. Ketika mati puncak kebaikan. Wa yukhriju minaz zulumat ila nur, mengeluarkan manusia dari gelap menuju kepada cahaya. Itu Rasul. Ternyata mereka juga tidak mempan mendapatkan nasihat seperti itu. Walihada qala, karena itulah Allah firmankan, yatslu suhufan mutahharah. Rasul itu membacakan kitab yang dijamin suci, yaitu mahfudzotan, yang terjaga, min qurbani syayatin, dari dekatnya setan yang berusaha untuk merusak. La yamasuha, tidak bisa menyentuh kepada Al-Quran illa kecuali al-mutahharun, yang mendapatkan nilai kesucian. Itulah malaikat yang ditugasi untuk menurunkan, dia yang bisa menyentuh, tapi hanya untuk mengantarkan saja. Li'anna, karena musufa mutahharah itu aklama yakunu, paling tingginya apa yang ada, minal kalam, dari ucapan. Allah berfirman, manusia ngomong, tetapi dawuhnya Allah, mutunya nggak sama dengan ucapan manusia. Dawuhnya Allah tuh mesti benar, ucapan manusia bisa kepleset dan dihisab. Dan Allah ketika dawuh paling benar, paling indah, itu dijaga, tidak bisa diotak-atik. Walihada qala anha, kan itulah Allah firmankan darinya, fiha kutubun qayyimah.
maknanya fitil kasuhuf di mushaf itu ada kutubun qayyimah. Apa maknanya kutub? Mana bahasa kitab-kitab, artinya akhbarun shadiqatun, berita-berita yang benar. Wa awamiru adilatun, perintah-perintah yang adil. Tahtilal haq, yang membimbing kepada yang hak. Wa ila sitariqin mustaqim, kepada jalan yang lurus. Fa idza ja'athum hadil bayyinatu, ketika datang kepada mereka bayyinah ini, bukti yang kuat ini. Wa hina idzin, maka dikala itu yatabayyanu, menjadi jelas talibul haqi, siapa yang mencari kebenaran, mimman laisa lahu maqsidun fi talabihi, dari orang yang laisa lahu, tidak ada buat dia maqsidun, maksud fi talabi, di dalam pencariannya. Pemahaman sing gampang, barang nek gelas dicawang kok kaduan niki banyu napa minyak, terus men cara ngecake. Lan mawon kertas ngeten niki. Mengke lek ditutulne ditesne jebule kertasnya malah blubur bolong, berarti niku napa? Banyu. Nah ditesne ternyata panggah ulet terus malah bening seolah itu tembus pandang, napa niku? Minyak. Jadi dengan datangnya Nabi kita nanti akan tampak sapa sing dhisik janji-janji sok nek teko aku beriman. Ungkapan itu jangan gampang dipercaya dulu. Tunggu saja saatnya. Ketika telah betul-betul tiba, biar kenyataan saja yang menjawab. Bila begitu datang langsung geruduk-geruduk masuk, berarti ucapannya benar. Tapi begitu sudah datang, kuwi ngono iso tunggale sak pirang-pirang ngen kongke umbrukan. Lek jawabane ngono, berarti pengakuan dulu, berarti bohong. Wayah liku man halaka, makanya hancur orang yang hancur an bayyinatin, setelah bukti gamblang. Wayahnya man hayya an bayyinatin, dan hidup orang yang hidup melewati bukti yang gamblang. Sing apik ketok apik, sing elek ketok elek, semuanya lewat pembuktian. Maka kita jangan terbawa oleh janji-janji. Kadang itu yang sing seneng berjanji-janji. Waspada yang sing seneng janji. Biasanya kadang mau niku promosi niku seneng napa? Janji sok lek aku anu apik anu mesti nggih. Lah mbo, sok lek dadi sok dalane enak kabeh, jebule jeblong-jeblong ya bangga ora ditan. Dan banyak orang yang janji bohong. Semoga Allah memberikan hidayah kepada mereka. Wa idza lam yu'min ahlul kitab, bila ahli kitab enggak mau beriman biada rasul, kepada rasul ini, wa yang qatu, dan enggak mau tunduk lo kepadanya, falaisa dzalika bibidain, maka hal itu bukan hal yang baru, maksudnya itu bukan hal yang aneh. Min dolalihim wa inatim, dari kesesatan mereka dan pembangkangan mereka. Artinya Yahudi dhisik janji-janji tokoh-tokoh jebule mengingkari, rasa gumun. Nyapa? Wong sesate ya ngono ki model. Makanya kita tuh jangan gampang terpedaya oleh janji. Nah begitu. Fa innahum ma tafarraqu, maka sesungguhnya mereka itu tidak membuat kelompok sempalan, tidak beroposisi, wahtalafu, dan membuat penyelesaian, wasaru ahzaban, sehingga menjadi kelompok-kelompok pesaing, illa mim ba'di ma ja'athumul bayyinah, kecuali setelah datang kepada mereka bukti. Enggak usah banyak ngomong, nanti saja bila sudah datang pembuktian. Perilakumu piye? Lek perilakumu kaya apa sing kowe tok janjene, berarti ya ucapamu bener. Tapi lek perilakumu enggak padha, berarti kamu itu adalah bohong dari masa ke masa. Allati tujabu li aliha al-ijtima'u wal ittifaq, yang diwajibkan kepada pelakunya untuk berkumpul dan kompak.
Kalau memang iya mestinya begitu. Walakinnahum akan tapi mereka li rodaatihim karena kejelekan mereka, wa nadzalatim dan kehinaan mereka, lam yazidahum al-huda, petunjuk ini enggak nambahi kepada mereka illa dolalan, kecuali hanya kesesatan, wala al-basiratu illa ama, dan basirah ini enggak nambahi mereka kecuali mereka semakin tambah buta. Jadi wong kafir itu kalau kafir, kalau krungu Quran diwaca nih, Quran itu dipun anggap nopo? Bensin. Semakin diwacana mereka semakin terbakar, bukan semakin jinak. Itulah fungsi Quran sebagai hujjatun laka au alaika. Lek diimani ya akan semakin menambah kekhusyukan. Tapi bila dikufuri, semakin dibacakan mereka itu semakin lari. Ma'a annal kutuba kullaha, padahal bersamaan itu kitab semuanya ja'at bi aslin wahidin, datang membawa fondasi yang sama, wa din wahidin, dan agama yang sama. Kitabmu dengan Quran itu prinsipnya sama, apa? Bertauhid, menegakkan sholat dan bersosial. Kalau memang kamu itu mau baik, kan tinggal mak glundeng, mak pindah gitu saya kan selesai wong isine podo. Bila kamu temen dengan kitabmu, ya perintahnya bertauhid, sholat dan berinfak. Ketika Islam datang juga sama. Sementara masamu itu habis, kudune membelakukan Quran, kan itu sama, kan tinggal karya pindah wae. Bahkan Islam itu malah lebih baik daripada rumah mereka. Nek pancen awakmu nggak gelem ngalih gara-gara butuh tempat tinggal. Tempat tinggal yang diberikan Islam itu minimal sama milik kamu yang kamu perjuangkan, bahkan lebih baik. Bahkan bila kamu nanti mau, malah pahalanya itu double. Siapa yang diberi pahala double? Termasuk ahli kitab. Di masa nabinya mereka baik, ketika Islam datang langsung menyambut, double nanti pahalanya. Tapi kebohongan mereka akan terbongkar. Apa? Katanya berpegang teguh kepada kitab, ketika Islam datang malah ditolak. Kalau gitu mereka sudah terbukti kebohongannya. Apa isi yang ada pada kitab mereka? Fama umiru, maka mereka tidak diperintah fi sari syar'i, di semua syariat, illa kecuali liya'budullah, untuk menyembah kepada Allah, mukhlishin lahuddin, untuk memurnikan penghambaannya semata kepada Allah, yaitu menyembah Allah pakai cara Allah, mengharapkan rahmat Allah. Qasidin bi jami'i ibadatihim, bermaksud dengan semua peribadatan yang mereka kerjakan, az-zahirati wal batinah, yang zahir maupun yang batin, wajah Allah, untuk mencari wajah Allah. Allah berwajah, kita berwajah. Wajah Allah nggak sama wajah makhluk. Wajah kita macam-macam, wajah Allah tuh paling indah. Wajah Allah hanya bisa dipandang buat penduduk surga. Nikmat surga tertinggi memandang wajah Allah. Maka kita meyakini Allah itu berwajah sesuai dengan keagungannya. Maka ketika kita beribadah dalam rangka untuk mencari wajah Allah Subhanahu wa taala, wa talabaz zulfalati, dan mencari posisi dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kunafa, dengan condong, mu'ridin, berpaling, ma'ilin, meninggalkan, ansa'il adriyan, dari semua agama, al-mukhalifati, yang menyelisihi li dini tauhid, kepada agama tauhid. Semuanya buang, sekarang gabung dengan tauhid saja, dengan sunnah, dengan yang hak, maka itu siap hijrah. Wa khassa as-sholata wa zakata, di sini Allah mengkhususkan penyebutan salat dan zakat. Bidiri, ketika penyebutannya, ma'anahu ma dakhilan fi qauli, padahal salat zakat itu masuk pada cakupan firman Allah, liya'budu wa mukhlisina lahud-din, beribadah termasuk salat dan zakat. Kenapa sudah disebutkan kok disebut ulang? Tifadlihima, karena kemuliaan salat dan zakat, wasarfihima, dan karena prestisenya salat dan zakat, wa kaunihima al ibadata, dan keberadaan salat dan zakat dua macam peribadatan, allata, ini yang keduanya,
man qoma bima qoma bajimi syaitin. Siapa yang menegakkan salat dan zakat berarti dia telah menegakkan agama. Wadzalika itu apa? At-tauhid wal ikhlas fiddin. Orang bertauhid, ikhlas dalam agama, dinul qayyimah, agama yang kokoh. Ayatin al-mustaqim al-musil, agama yang lurus yang bisa mengantarkan ila jannatin naim, kepada surga yang penuh kenikmatan. Wa ma siwahu, maka selain Islam, faturukun musilatun ila jahim, jalan-jalan itu bisa mengantarkan ke neraka jahim. Alhamdulillah, materi telah kita baca selesai 5 ayat pertama. Berikutnya mau dicatat rangkumannya, ada 4 nomor, boleh. 1. Orang berbuat salah, divonis salah. Orang berbuat salah, divonis salah ketika tegak hujah dia sengaja menyanggah. Yang nomor 1, orang salah, orang berbuat salah, divonis salah ketika tegak hujah dia sengaja menyanggah. Titik. Berarti orang salah itu sak macam apa kathah macam? Wong salah itu sak macam apa kathah macam? Banyak macam. Salah nggak sadar, salah nggak mampu, salah dipaksa, salah karena glonjong, macam-macam lagi salah nih. Ada salah karena membantah. Maka yang dosanya paling besar salah yang membantah. Walaupun salah itu salah, tapi kadarnya berbeda. Salah karena membantah ini bisa menyebabkan kekal. Salah semata salah nanti dihukum sebagaimana kadarnya, nggak kekal. Tapi salah karena membantah ini menyebabkan apa? Kekal di neraka. Apa tandanya? Sudah tegak hujah sengaja ngemoy. Apa tanda tegak hujah? Masih ingat nggak? Ini terlalu sering kita sampaikan. 1. Hidup sampai masa balik. 2. Diberi indera. 3. Sudah datang aran gamblang. 4. Punya kemauan dan kemampuan. 5. Nggak ada penghalang. 6. Tugasnya memilih. Itu tanda tegak hujah. Ada 6. Apa tadi nomor 1? Hidup dan sudah masuk masa balik. Pun balik nomor dereng. Ah dong duwe putu masa orang balik. Pun sewu. Nomor 2, punya indera, mendengar, melihat, bisa berpikir, punya kan? 3, sudah datang aran. Kita pun ketekan aran apa dereng? Jalan surga ki ngene, jalan neraka ki ngono. Sudah kan? Semudah membedakan sego anget kalian sego basi. Gampang mboten bedane. Kita sudah banyak dapat aran. Yang keempat, kita punya kemauan dan kemampuan. Apik mau dan kenyataannya mampu. Buktinya dari rumah ke sini kan mampu. Kemudian yang kelima, nggak ada penghalang. Yang keenam, tugasnya memilih. Maka pada kondisi seperti ini ternyata kok milih sing elek, ya sudah. Berarti sengaja menceburkan ke neraka dengan sifatnya. Makanya orang semisal Abu Thalib itu mengatakan, dicaci maki masyarakat gara-gara ikut Islam luwih loro timbang dibong nek neraka. Ya wis mlebu neraka lek. Niku pantes mboten keronto-ronto. Untuk apa saya dicipta bila hanya untuk disiksa? Gak mungkin Allah akan bertindak seperti itu. Maka dari sini orang itu harus tanggung jawab.
Makanya kita beribadah itu ojo karena disawang wong. Lah cetok wong kae aku sungkan, aku tak gaya apik tapi ra cetok nglonjom neh enggak bisa. Yang akan menghisap kita itu bukan A, B, C yang dianggap sebagai tokoh, enggak. Tokoh itu hanya menyampaikan saja, sementara D pun juga akan dihisap. Selamat warembuh, gitu kan? Makanya itu wajib tanggung jawab itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi nomor satu, orang berbuat salah divonis salah ketika tegak hujah sengaja menyanggah. Nomor dua, ahli kitab termasuk kriteria ini, bahkan menjadi-jadi. Ahli kitab termasuk kriteria ini, bahkan menjadi-jadi. Titik. Artinya apa? Kafiri ahli kitab niku salah biasa napa salah tegak hujah membantah. Untuk kafir ahli kitab itu termasuk kafir sing terancam neraka, tegak hujah tetapi membantah, bukan salah wong ndablek. Bukan salah wong sing sedang lemah iman, dipaksa atau belum paham. Tapi salah tegak hujah sengaja membantah. Nomor tiga, ketika orang kecanduan dosa bid'ah. Ketika orang kecanduan dosa bid'ah, akhirnya hati mati. Ketika orang kecanduan dosa bid'ah, akhirnya hati mati. Maka dinasihati siapapun gak akan bermanfaat. Ketika orang kecanduan dosa bid'ah, akhirnya hati mati, maka dinasihati siapapun gak akan manfaat. Ayatnya jelas, sawa'un alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sampai Nabi kita wis gak kodam. Maka tugas kita itu menyampaikan saja. Terakhir yang keempat, tanda keselamatan beragama. Tanda keselamatan beragama dengan titik dua, ilmu dengan metode pemahaman sahabat. Ini tanda keselamatan beragama. Satu, punya ilmu dengan metode pemahaman sahabat. Nomor dua, akidah tauhid bersih dari syirik. Akidah tauhid bersih dari syirik. Itu yang kedua. Yang ketiga, tegak sholat. Tentunya dengan sunnah, tidak boleh ada bid'ah. Yang keempat, bermasyarakat dengan akhlak mulia. Yang keempat, bermasyarakat dengan akhlak mulia, yaitu senang memberi. Zakat itu simbol akhlak mulia, memberi. Itu tanda keselamatan beragama. Maka daripada itu ya kita harus melazimkan, mengajarkan untuk cari ilmu. Ilmu itu Quran, ditafsirkan dengan sunnah, pemahaman para sahabat. Karena di masyarakat itu banyak sing hafal Quran, tapi pemahamannya kadang digawa rono rini. Apalagi menggunakan sistem ahli filsafat, wis gak karu-karuan. Makanya Quran harus ditafsirkan dengan sunnah, pemahaman para sahabat. Makanya ngaji itu milih, nggak boleh yang penting kayak Mbah Yai hafal Quran, urung mesti, nggak ada jaminan. Itu milih. Karena dai penyesat itu jumlahnya banyak, bajunya sama, lisannya sama, tapi mereka itu para penggiring manusia ke neraka. Yang kedua, ibadah tauhid bersih dari syirik. Yang ketiga, tegak sholat dengan amalan yang disunnahkan, tidak boleh ada bid'ah. Lalu yang keempat, bergaul dengan akhlak mulia. Zakat merupakan simbol akhlak mulia.
Demikian yang kita kaji di malam hari ini, kelanjutan ayat yang ke-6 sampai berikutnya, insya Allah kita kaji waktu depan. Semoga apa yang telah kita pelajari Allah berikan ilmu bermanfaat untuk kita semuanya. Tanggapan silahkan. Ada, monggo. Ada dua petunjuk. Pertama, fastabiqul khairat, semakna dengan fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Ada juga yang kedua, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah, mengutamakan saudaranya daripada diri sendiri walaupun itu memiliki kebutuhan yang mendesak. Ayat pertama mengejar surga, pahala. Ayat kedua itu tentang fasilitas dunia. Makanya bila sudah kasusnya itu kasus pahala surga, jangan menyilahkan orang lain. Tugas kita lomba jadi pemenang. Nek dunia monggo. Aku tak milih cekerin jenengan dodo mentoke mantan mengi. Tak apa-apa. Aku cucuke ya jenengan napa sing mburi dhewe niku napa? Brutu. Nek gitu-gitu boleh nyilahkan orang lain. Itu fasilitas hidup. Boleh, tapi sudah pahala enggak boleh. Dalilnya sudah ada sendiri. Satu depan enggak boleh nyilahkan orang lain. Perintahnya fastabiqul khairat, lomba. Kapan ada lomba rebutan sop pertama? Madinah sering dibersihkan suruh keluar, selesai langsung lomba lari ngejar sop pertama. Nggak boleh, monggo jenengan monggo. Makanya itu nggak boleh dikapling. Tekone kiri njeluk ngarep, Allah itu. Walaupun presiden kiri nak mburi. Nggak boleh dikapling. Kenapa? Ini kasus lomba bukan kasus kekuasaan. Apalagi. Demikian, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.